Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma izin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'iza kunna izaman nakhirah qalu tilka izan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa iza hum bisahirah hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa'asa summa adbar yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatir, bimbing Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita mata yang bisa melihat, Bapak Ibu. Setiap kita bangun di pagi hari, Allah izinkan mata kita bisa melihat. Baru saja kita saksikan Habib, seorang anak yang tidak pernah bisa melihat dari kecil. Namun Allah berikan bakat yang luar biasa. Kemampuan untuk bisa menghafal Al-Quran ini dengan cepat. Alhamdulillah, meskipun Habib tidak pernah bisa melihat di dunia, mudah-mudahan kelak Allah izinkan Habib dan kita semua bisa bersama dalam surganya Allah insyaAllah. Maka Habib, dia menjadi anak yang sangat beruntung sekali. Karena dia matanya tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Beda dengan kita. Kita yang punya mata hari ini, Masya Allah,
betapa panjang dan berat nanti pertanggungjawaban mata ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak juga dosa yang lahir dari mata kita. Maka Habib beruntunglah menjadi anak yang tidak bisa melihat di dunia, namun insyaallah Allah kelak akan izinkan dia bisa melihat keindahan surga insyaallah. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tercurah limpah keberkahan kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan Allah pantaskan kita masuk barisan panjang orang-orang yang dapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang dalam hidupnya mau memuliakan tamunya. Bapak Ibu, ternyata memuliakan tamu itu luar biasa sekali. Sejarah mencatat seorang sahabat Rasulullah bernama Sabit Al-Ansyari. Ia adalah seorang sahabat Rasulullah dan merupakan seorang penulis dan dari surat-surat Rasulullah Muhammad SAW. Sabit Al-Ansyari juga merupakan keturunan Bani Khazraj dan dia mulai tinggal bersama Nabi SAW ketika ia hijrah dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan kisah beliau, Sabit Al-Ansyari. Bagaimana seorang Sabit memuliakan tamunya, Bapak Ibu. Ketika berusia 11 tahun, Sabit telah bisa menghafal 11 surah dalam Al-Quran. Dan dia turut serta bersama Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Khandak dan peperangan-peperangan lainnya. Nah, selain setia menemani Rasulullah Muhammad SAW, ia merupakan sahabat Nabi yang dermawan, Bapak Ibu. Sabit dikenal mempunyai sifat mulia. Hal tersebut tuliskan dalam tafsir Al-Ma'sur karangan Imam Jalaluddin, bahwa katanya suatu hari sesaat sebelum waktu maghrib tiba, di rumah Sabit kedatangan tamu. Begitu ceritanya. Saat maghrib dia kedatangan tamu, dan tamu tersebut merupakan seseorang musafir yang tak memiliki bekal. Nah, sang musafir datang ke rumah Sabit tanpa sedikit pun bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa pada saat itu. Nah, saat itu Sabit bingung. Sabit Al-Ansyari bingung. Pasalnya ia ingat pesan-pesan Nabi tentang kesunahan memuliakan tamu itu. Sayangnya pada saat itu kondisi Sabit dalam kondisi yang ekonominya lagi susah, ya, sedang sulit. Ia hanya memiliki makanan yang sangat terbatas untuk berbuka bersama keluarganya. Hanya cukup untuk keluarganya saja. Selesai mempersilakan tamunya masuk, Sabit berbisik pada istrinya, bertanya, ada enggak makanan untuk sore ini, untuk kita berbuka sore ini? Sang istri pun jawab, dan wajahnya terlihat gundah sekali menjawab pertanyaan suaminya. Demi Allah, wahai suamiku, katanya, tidak ada lagi makanan yang kusimpan kecuali sedikit sekali. Mendengar jawaban tersebut, sang istri Sabit bingung, ya, bukan Habib ya, Sabit bin Al-Ansyari. Akhirnya Sabit menemukan siasat. Dia putar otaknya, gimana caranya supaya tetap tamu ini bisa kita jamu dengan baik. Dia putar otaknya, gimana caranya. Dia berpikir keras. Akhirnya dia menemukan siasat. Apa siasatnya? Nah, apa kata Sabit pada istrinya? Wahai istriku, aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, tolong padamkan lampu dan berpura-puralah memperbaiki lampu. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan kita, kata Sabit, bisik Sabit ke istrinya. Dan karena istrinya adalah istri yang patuh dan taat pada suami, dia mengangguk, baik suamiku. Waktu yang dinanti pun tiba, waktu saat berbuka itu tiba. Kemudian sang tamu mempersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun ternyata Sabit dan istrinya cuma berkecap-kecap, seolah-olah dia turut menyantap makanan, padahal ujung tangannya sama sekali tak menyentuh hidangan.
seolah seperti orang makan, Bapak Ibu, supaya tamunya bisa diberi hidangan, dijamu dengan baik. Keesokan harinya sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanan. Sabit pun kembali menghadiri majelis ilmu untuk mendapatkan berkah di majelis ilmu Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Sabit berjumpa dengan Nabi, Rasulullah ternyata tahu kejadian yang dialami oleh Sabit. Wahai Sabit, kata Rasulullah, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam. Mendengar jawaban Nabi, Sabit tersentak diselimuti rasa bahagia, malu, sekaligus haru bercampur di dalam dada Sabit. Nabi SAW memberi kabar, apabila seseorang tamu masuk ke rumah seorang mukmin, saya ulangi, apabila seorang tamu masuk ke rumah seorang mukmin, maka masuk pulalah bersama tamu itu 1000 rahmah dan 1000 berkah. Saya ulangi Bapak Ibu supaya kita ingat, apabila seorang tamu masuk ke rumah seorang muslim, maka bersama tamu itu masuk pulalah 1000 rahmah, 1000 berkah. Allah akan menulis untuk pemilik rumah, Allah akan menulis untuk pemilik rumah pada setiap suap makanan yang dimakan oleh tamunya seperti pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Dailami, dan inilah pahala memuliakan tamu Bapak Ibu. Pahala yang luar biasa insyaallah. Jadi ketika tamu datang ke rumah kita, jangan berpikir bagaimana supaya tamu ini cepat pergi dari rumah. Ya, bilo lapak kapai gua. Jangan seperti itu. Tapi berpikirlah bagaimana bisa memberikan kue, teh manis, kok bisa dia giah makan. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, jangan berpikir bahwa supaya tamu kok cepat pergi dari rumah. Karena tamu itu membawa 1000 berkah dan rahmat insyaallah. Nah, selain mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tamu yang berkunjung ke kediaman kita juga dapat mendatangkan pengampunan dari Allah dan menghapuskan dosa yang dimiliki oleh tuan rumah. Jadi luar biasa muliakan tamu ini Bapak Ibu. Dan perkara ini dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kalian membenci tamu, karena sesungguhnya jika tamu datang, maka dia akan datang dengan membawa rezekinya, dan jika dia pulang, maka dia pulang dengan membawa dosa pemilik rumah. InsyaAllah. Nah, selain itu ada juga hadis yang mengisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah diberitahu oleh Rasulullah SAW, wahai Ali, kata Rasulullah, jika kamu dikunjungi tamu, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepadamu, sebab dia telah mengutus sesuatu yang bisa menyebabkan dosamu diampuni. Allahu Akbar. Tidak ada seorang hamba mukmin pun yang memuliakan tamu ikhlas karena Allah. Ingat ya, pondasinya ikhlas. Ndak dongkol, ndak jengkel, ndak mete-mete. Ikhlas karena Allah yang Maha Dermawan. Kecuali Allah akan memperhatikan, saya ulangi, kecuali Allah akan memperhatikannya sekalipun dia berada di belakang antara kerumunan orang. Seandainya tamu yang datang termasuk ahli surga dan pemilik rumah ahli neraka, yang datang itu orang soleh, orang taat ibadahnya, orang bagus tahajudnya, orang ikhlas sedekahnya, ya insya Allah doa-doanya diijabah, dan pemilik rumah itu adalah seorang yang pendosa, banyak maksiatnya, banyak ghibahnya, suka menggunjingnya. Nah, apa kata Allah? Maka Allah Ta'ala menjadikan pemilik rumah tersebut termasuk ahli surga karena telah memuliakan tamunya. Bisa dipahami Ibu sampai di sini? Insyaallah. Jadi kisah Sabit Al-Ansari tadi telah mengajarkan kita bagaimana supaya kita memuliakan tamu kita. Ya. Kalau saya tidak salah, Bu Nur, mana Bu Nur? Ada Bu Nuraini di sini? Oh, tidak tiba.
Satu pagi dia datang ke rumah, Masya Allah ya. Nanti ceritalah sama beliau gimana waktu itu. Dia datang ke rumah pagi-pagi, ngobrol-ngobrol, memang tidak lama ya. Tapi mudah-mudahan berkah insya Allah. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Itu yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti hati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Yang pertama, tidak menyakiti tetangga. Yang kedua, memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Rasul-rasulnya ndak ada berguna mengecek rancak, diam. Ada 3 tadi, dan ini hadis riwayat Bukhari Bapak Ibu yang tidak diragukan kesahihannya. Muliakan tamu, jangan sakiti tetangga, dan berkatalah baik atau diam. Insyaallah ya. Maka Bapak Ibu, tidak seorang muslim pun yang mendatangi saudaranya, yang mengunjungi saudaranya karena Allah, kecuali ada malaikat yang menyeru dari langit dan mengatakan, sangat baik perbuatanmu dan surga baik untukmu. Ingat, seseorang yang mengunjungi tetangganya itu karena Allah, silaturrahim, mengokohkan jembatan hati di antara kita, maka malaikat berseru dari langit dan mengatakan, sangat baik perbuatanmu dan surga baik untukmu. Dan jika tidak demikian, Allah berfirman di Arasy, hambaku berkunjung karena aku dan pasti aku akan memuliakannya. Jadi berkunjung ke rumah saudara kita itu karena Allah. Berkunjung ke rumah saudara ingin pinjam uang bukan karena kekurangan harta kita, tapi niatkan karena Allah. Maka di situ peranan niat Bapak Ibu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketika kita berniat karena Allah, insya Allah akan catat sebagai ibadah. Maka hal yang pertama dalam hidup ini, apapun yang kita lakukan, amalan apapun itu, maka tolonglah luruskan niatnya. Karena niat amalan itu tergantung pada niat. Maka kita berkunjung pada tetangga kita, berkunjung pada saudara-saudara kita, niatkan karena Allah. Maka malaikat akan berseru dari atas langit bahwa sangat baik perbuatanmu dan surga baik untukmu, kata para malaikat. Dan Allah mengatakan, hambaku berkunjung karena aku, maka aku akan memuliakannya, maka aku tidak ridha memberi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Abu Ya'la, insyaallah. Itu Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian singkat pada subuh hari ini Allah berkahi majelis ini. Dan mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, hadirkan apa? 2 rasa. Yang pertama rasa hina di hadapan Allah. Kemudian yang kedua rasa butuh, rasa harap dengan pertolongan Allah. Maka ayo sama-sama kita awali dengan istighfar. Boleh Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang ada di sini, ketika baca istighfar rundukkanlah kepalanya. Para pemirsa di rumah juga boleh ikut kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan doa kita subuh kali ini Allah ijabah insyaallah. Mari kita awali dengan istighfar Bapak Ibu. Rundukkan kepalanya, betul-betul konekkan hatinya dengan Allah. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi saminal minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Duhai Allah yang Maha menatap, wahai yang Maha menyaksikan, saat ini kami tadahkan tangan ya Rabb di tempat yang insyaallah Engkau muliakan ini.
Kami mohon padamu, ampuni dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami sayangi, dosa orang-orang yang kami sayang dan sudah mendahului kami. Ampuni ya Allah segelap apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah segelap apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sejelek apapun aib-aib kami. Kami adalah hamba ciptaan-Mu ya Rabb. Kemana lagi kami mohon pertolongan kecuali padamu. Allah wahai yang Maha Pengasih, jika sekiranya ada di antara kami hari ini yang sedang Kau uji dengan masalah berat, maka tolong ya Allah kokohkan bahunya, ikhlaskan hatinya menerima ketetapan dan takdir-Mu ya Allah. Robbi, kalau ada di antara kami pagi ini yang sedang dililit hutang piutang hidupnya, maka tolong ya Allah selesaikan hutang mereka dengan cara-Mu ya Robbi. Allah, jika ada di antara kami pagi ini yang sedang tidak harmonis hubungannya dengan pasangannya, maka tolong ya Allah kembalikan keharmonisan tersebut, berikan sakinah, mawaddah, mahabbah dalam hubungan mereka. Allah, jika ada di antara kami pagi ini, dimanapun kami berada, yang punya anak enggak patuh dan nurut pada kami, maka tolong ya Allah berikan kelembutan hati pada anak-anak kami, sehingga mereka patuh dan nurut pada kami ya Rabbi. Allah, kami mohon padamu, siapapun yang saat ini sedang menundukkan kepala menghibah padamu di subuh barokah ini, izinkan ya Rabb tangan-tangan mereka kelak bisa memegang dinding Ka'bah. Mereka bisa menggandeng ayah dan ibu mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Sungguh kami kangen ya Allah, kami rindu Engkau panggil sampai ke tanah suci-Mu. Izinkan ya Rabbi siapapun yang berdoa hari ini, yang mengadakan tangan hari ini, kelak bisa merasakan indahnya sahur di Masjid Nabawi, bisa sholat subuh di pelataran Masjid Nabawi, merasakan segarnya angin udara pagi di Masjid Nabawi. Izinkan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang mendengarkan dan bagi kami yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.